Spoiler kali ini saya akan membahas kembali film action yang pastinya akan membuat Anda kembali cenghar. Sebuah film yang menceritakan aksi seorang mantan agen rahasia yang berpenampilan kalem tapi ternyata sangat brutal menghabisi lawan. Dan inilah alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang mantan pasukan khusus yang kini menjalani hidup sebagai orang biasa. Beliau bernama Robert atau biasa disapa Obed, yang sekarang bekerja di sebuah toko alat dan bahan bangunan bernama CP Ali Merugi. Obed dikenal sosok yang tenang, kalem, sopan, dan ramah pada semua orang, baik pada rekan kerja maupun pelanggan. Obed mempunyai teman dekat bernama Edith, seorang pelayan yang sudah menganggap Obed seperti mamangnya sendiri. Saat jam makan siang, dia begitu perhatian dengan Edith yang bertubuh agak mekar dan menasihatinya untuk menjaga pola hidup dan makannya. Hal itu dia lakukan supaya Edith sehat dan bisa lolos tes untuk menjadi security di toko tersebut. Obed menjalani hidup dengan seorang diri. Dia mengerjakan semua tugas rumah tangganya dengan rapi dan teratur, disiplin dalam melakukan segala hal, dan rajin membaca buku. Ternyata Obed punya kebiasaan susah tidur di malam hari, mungkin efek dari profesinya yang dulu sebagai pasukan khusus yang harus siaga 24 jam. Karena itu, untuk mengatasi rasa bosannya, dia selalu mengunjungi sebuah warung kopi ulah mampir dekat kontrakannya dan menghabiskan malam di sana dengan duduk dan membaca buku. Suatu malam saat di warung kopi, Obed bertemu dengan seorang perempuan muda berpakaian minimalis. Dan keduanya pun saling mengobrol sejenak sebelum perempuan muda itu pergi karena ada panggilan untuk kerja. Entah kerja apa dan di mana, saya pun tak tahu, guys. Malam selanjutnya, Obed bertemu lagi di warkop dengan perempuan itu yang sebut saja namanya Denok. Denok duduk bersama menemani Obed dan mengobrol sangat akrab. Denok menceritakan cita-citanya untuk menjadi seorang biduan, tapi terpaksa menjalani profesi sebagai lalai malam karena terlilit hutang pada orang bernama Duye yang sekarang menjadi bosnya. Setelah beberapa jam, mereka melanjutkan obrolan dengan berjalan kaki berdua. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tak jauh dari mereka. Dan inilah sosok Duye yang bersama anak buahnya keluar dari mobil dan menyeret Denok. Obed tampak hanya diam dan memperhatikan kejadian itu. Sebelum pergi, Duye malah memberikan kartu namanya kepada Obed. Menawi Priyogi, Kang Obed, obat tiris. Seperti malam-malam sebelumnya, Obed pergi ke warkop langganannya. Abah pemilik kedai itu memberitahu Obed bahwa Denok sedang dirawat di rumah sakit. Hal itu membuat Obed kaget. Lalu dengan naik ojek, Obed menjenguk Denok yang ternyata sedang berada di ruang ICU. Di rumah sakit itu pula, Obed bertemu dengan seorang teman Denok yang bernama Mandy. Obed mengaku sebagai teman Denok dan menanyakan apa yang terjadi. Kemudian Mandy menceritakan bahwa Duye memukuli Denok karena gadis itu telah mengecewakan pelanggannya. Meski sempat merasa bimbang dan gundah gulana, Obed akhirnya mendatangi kantor Duye. Ia menawarkan sejumlah uang kepada Duye agar mau melepaskan Denok dan menganggap semua utang gadis itu lunas. Namun, Duye malah menghina Obed dan menyuruhnya pergi.
Obed memang berbalik dan menuju pintu, tetapi ia tidak berniat pergi. Ia menutup pintu kantor Duyeh dan menguncinya. Dan adegan sinematik terjadi saat Obed menganalisis isi ruangan sejenak dan mengatur stopwatch pada arlojinya. Dan kita akan dibuat tercengang dengan Obed di balik sosoknya yang tenang. Ternyata Obed adalah sosok yang brutal saat menghabisi semua orang dalam ruangan itu secara barbar dan tanpa ampun. Hanya butuh 28 detik saja bagi Obed untuk membuat semuanya metong. Dan dengan Wallace, dia mengajak bercanda Duyeh yang sedang menjemput ajalnya. Gehel sugannya si Obed. Over $9,800. Setelah membereskan Duyeh dan anak buahnya, Kang Obed menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia melihat berita tewasnya Duyeh di TV yang diperkirakan sebagai akibat perang antar geng. I know the murder scene. Sementara itu di tempat lain, seseorang bernama Nico yang nantinya menjadi tokoh antagonis di film ini tiba di kota itu dan menyelidiki kasus kematian Duyeh. Ia melakukan analisis di tempat kejadian perkara dan menerka kronologi pembantaian itu dalam benaknya. Clear. I'm not here to say, "You ready for business? We open tomorrow." Kita beralih ke Obed yang menanyakan mengapa ia tidak melihat Eded. Ia mendapat keterangan bahwa Eded sudah berhenti bekerja di tempat itu. Lalu Robert mengunjungi Eded dan melihatnya tengah membersihkan kedai milik ibunya yang baru saja mengalami kebakaran. Obed pun membantunya. Setelah itu, Eded menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Obed. Ia mengakui bahwa kebakaran kedai itu adalah ulah dua oknum aparat yang selama ini selalu menarik uang keamanan ilegal dari mereka. Dan tidak butuh waktu lama lagi bagi Obed untuk membereskan kedua oknum itu dengan cara yang santuy dan tanpa berkeringat sedikit pun. Come on, motherfucker. How'd you get that fucking number? Who is this? That's the lady down the street. Everybody. You must have a death wish, pal. What the fuck? Those people you took the money from? Here. Check and serve. Akhirnya, dua oknum aparat itu pun mengembalikan uang yang mereka dapatkan dari Ibu Eded. Dan Eded pun kembali bekerja dengan tenang loh jinawi. Duly noted. Di sisi lain, Nico terus melakukan usahanya untuk melacak jejak pembunuh Duyeh. Ia mendatangi seseorang yang sepertinya terhubung dengan dunia kriminal. The fuck I am. John, easy, huh? Don't easy. Easier. That's right. Tanpa takut, Nico menghajar orang itu saat tidak mendapat informasi yang diinginkannya. Hal ini membuat rekan Nico bernama Kuya, yang merupakan warga lokal, menjadi kewalahan dan kaget bukan kepalang. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Хорошо. Now enough of what you don't know. It's specialized in killing. I don't want this happening again. Akhirnya penelusuran Nico membuatnya bertemu dengan Mandy. Nico bertanya dan mengintimidasi mengenai hubungan antara peristiwa yang dialami Denok dan kematian Duyeh. Mandy pun terpaksa mengatakan semuanya karena nyawanya terancam. Namun setelah mendapatkan sosok bernama Obed, Nico tetap saja menewaskan Mandy tanpa ragu-ragu dan sungguh menikmatinya. Mr. McCall. Well, look. Suatu malam, Nico mendatangi kontrakan Obed dengan berpura-pura menjadi polisi. Nico menanyakan kejadian Duyeh kepada Obed. Di sini kita bisa rasakan pertarungan psikologis antara keduanya. Tapi bisa kita saksikan betapa tenangnya Kang Obed saat menjawab pertanyaan Nico. Hal itu justru meyakinkan Nico bahwa orang yang ia hadapi itu bukan orang sembarangan. Dia pun pergi dengan membawa rencana untuk menjajal secara langsung kemampuan Obed di lain waktu.
know who he really is, know who he's working for. Dan di lain hari, Niko mengirimkan orang untuk menghajar Obed yang berada di warkop. Alpha. We take a little walk across the street. Instructions, and I'm gonna kill you. Dan pemikiran Niko terbukti benar. Rupanya orang yang ia kirim bukanlah ancaman serius bagi Obed. Ia terkejut melihat Obed keluar dari kedai dengan selamat, bahkan sempat memotretnya. Lalu Niko dan anak buahnya mengejar Obed, tetapi dengan sangat mudah Obed meloloskan diri dan sempat melumpuhkan seorang anak buahnya. Tidak puas dengan itu semua, Niko dan anak buahnya memasuki rumah Obed dan menggeledahnya. Ternyata mereka tidak menemukan keberadaan Obed. Bahkan, mereka tidak menyadari kalau Obed memantau setiap gerakan Niko dan anak buahnya itu melalui kamera tersembunyi dalam setiap ruangan. This place is way too Find. Aksi Niko tersebut membuat Obed merasa tidak sedang menghadapi geng dengan bisnis bau amis biasa. Karena itu, ia pun menemui teman-teman lamanya saat bertugas jadi agen khusus dulu. Di sini kita diceritakan lagi latar belakang Obed adalah seorang anggota pasukan khusus, namun ia memilih untuk berhenti dari pekerjaannya dan menjalani hidup sebagai orang biasa. Untuk itu, ia memalsukan pemakaman dan identitas yang kini digunakannya. Melalui temannya, ia pun mengetahui bahwa Duya dan bisnis kotornya hanyalah sindikat kecil. Duya adalah anak buah dari seorang bos mafia bernama Vladimir Pushkin. Ia hanya menjalankan bisnis. Selain itu, Obed juga mengetahui bahwa Niko adalah orang suruhan Pushkin untuk memburunya. Here Pushkin sends when he's got a problem. That's a real name, Nikolai Ichenko. He's formidable and smart. Man and women in the secret police went private when the Union fell. Basically, he's a guard. PD probably on. For work in several days. Dengan berbekal semua informasi tentang Pushkin, Obed pun segera bergerak. Dia menemukan oknum polisi yang bekerja dengan Pushkin, lalu membongkar lokasi penyimpanan dan pencucian uang milik Pushkin. know everything. Who? I'll be back. We're here to see Can I see it? Yes and no. Obed tidak mendapatkan perlawanan berarti. Polisi yang sampai di tempat itu menemukan anak buah Pushkin dalam keadaan terikat. Obed dengan membawa kacamata yang dipakai preman tersebut yang sudah pecah, dan tentunya itu tanda preman tersebut sudah dihabisi Obed sebelum Niko menyadarinya. Obed meletakkan kacamata orang yang hendak membunuhnya dan memberi Niko sebuah peringatan. Selain itu, Obed juga menantang balik. But for you ask me what I saw when I looked at you. You see when you look at me. Tanpa menunggu lama, Obed langsung mencari informasi semua aset milik Pushkin. Control email. Make sure you. Dia pergi ke sebuah dermaga dan tanpa ragu-ragu lagi menghancurkan sebuah perahu tanker yang merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Pushkin di kota itu. Niko semakin tertekan setelah mengetahui Obed telah menghancurkan kapal tanker dan gudang milik Pushkin. Pushkin mendesak Niko untuk segera membereskan Obed. Maka, Niko memastikan bahwa Obed bekerja sendirian dan tidak memiliki organisasi tertentu di belakangnya. Yes, Mr. McCall. Nickel. Lalu Niko mendatangi tempat kerja Obed dan menyandera beberapa rekan kerjanya. I don't know.
Sayangnya, mengancam dan menyandera rekan-rekan Obed merupakan kesalahan terbesar Niko. Obed mengelabuhi anak buah Niko yang hendak menyergapnya dan berhasil menyusup ke tempat kerjanya tanpa sepengetahuan Niko. Lalu dengan kecerdikannya, Obed memancing satu anak buah Niko, membunuhnya, dan membebaskan Eden. Obed membebaskan rekan-rekan kerjanya dengan bantuan Eden. Setelah itu, Obed menghabisi satu persatu anak buah Niko. Tersisa Niko sendirian yang masih hidup. Meskipun sedikit gentar, dia melihat Eden dan akan menembaknya. Niko merasa semakin bingung dengan sosok Akang Obed yang ia hadapi ini, bahkan hanya berbekal senjata penembak paku. Ingat ya guys, hanya dengan paranti maku, Obed membuat Niko tak berdaya saat mereka berdua berhadapan langsung tanpa ada luka baret sedikit pun. Untuk menuntaskan masalah sampai ke akarnya, Obed naik pesawat kelas ekonomi terbang menuju Rusia untuk bersilaturahmi dengan Pushkin, sang ketua mafia. Obed secara mengejutkan telah berada di kamarnya. Tentu saja membuat Pushkin terkejut, tapi dengan coba menenangkan diri yang tagiwur, Pushkin mengobrol santuy. Beberapa detik kemudian dia tersadar Obed sudah tidak ada di kamarnya. Entah pakai apa, Obed dengan cepat menghilang dalam sekejap. Pushkin pun segera hendak memanggil anak buahnya. Tak dia sadari ternyata lantai yang diinjaknya beraliran listrik bertegangan tinggi yang membuatnya wafat akibat jebakan Obed.